Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak terhingga dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita. Dan cukuplah nikmat yang paling besar yang harus dan wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ini adalah nikmat yang paling besar yang kita seorang muslim wajib untuk bersyukur atas nikmat kita menjadi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beribadah kepada Allah, kita mengenal Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya. Yang ini semua ya berkat nikmat iman. Berkat nikmat kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki dan beri kita begitu banyak nikmatnya. Dan juga nikmat Islam, ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat Islam yang sampai saat ini masih ya, ada ya, orang-orang yang belum diberikan nikmat petunjuk kepada Islam. Maka nikmat Islam adalah nikmat yang besar. Karena dengan keislaman seorang, maka dia telah memiliki kesempatan atau dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, yaitu umatku maksudnya di sini adalah ya umat istijabah, ya, umat yang menjawab, yang memenuhi ajakan Nabi SAW untuk berislam. Maka Nabi mengatakan, ya, semua umatku ini masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku maka dia dijamin masuk surga, tapi yang bermaksiat maka dialah orang yang enggan masuk surga. Artinya ya nikmat Islam, ya dengan keislaman ini menjadikan apa? Menjadikan seorang mendapatkan jaminan dari Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga. Dan nikmat yang lainnya yang hendaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan. Nah, kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian ini kita, bahasan kita ya, tentang ini bagaimana kita membina ini keluarga, membangun keluarga dan menjadikan ya keluarga ini keluarga yang salihah, keluarga yang sakinah, terdapat ketenangan di dalamnya, keluarga yang di dalamnya diliputi kecintaan, itu mawaddah, sehingga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dapat membina ini keluarga, menguatkan keluarga ini menjadi keluarga yang salihah sebagaimana ini petunjuk Nabi SAW. Maka pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perkara yang pertama yang menjadikan ini keluarga yang salihah, keluarga yang mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu dengan beriman dan beramal soleh, ya. Dengan iman dan amal soleh.
Yang mana dengan iman dan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi setiap orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beramal soleh, Allah janjikan kepadanya apa? Hayatan thayyibah, ya kan, kehidupan yang baik di dunia, ya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun dari wanita, wa huwa mu'min, dan dia beramal soleh dalam kondisi apa? Dirinya beriman. Jadi dia membangun amalan soleh ini didasari oleh keimanan. Wa huwa mu'min. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka keluarga jika dibangun di atas amalan soleh dan keimanan, maka ini akan menciptakan apa? Menciptakan keluarga tersebut, di dalam keluarga tersebut kehidupan yang baik yang akan didapatkan. Dan kehidupan yang baik ini banyak tafsirannya, dan ditafsirkan di antara penafsirannya adalah qanaah, diberikan sifat qanaah. Maka sifat qanaah yang didapatkan, maka itu adalah suatu perkara yang baik, tidak banyak tuntutan, nerima yang pandum, menerima apa yang diberikan, maka dia merasa kehidupannya sudah baik. Ini di dunia Allah janjikan kehidupan yang baik, dan di akhirat Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas, wala najziyannahum ajrahum, membalas ini balasan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka amalkan, balasan yang lebih. Karena setiap amalan itu dapat dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Artinya balasan itu akan dilipat gandakan. Dan kita tidak tahu sebesar apa pahala yang dijanjikan Allah. Hanya saja kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk terus beramal. I'malu, beramalah kalian. Beramalah kalian, perbanyak untuk beramal dan beramal. Dan meyakini bahasanya Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini yang pertama yang kita bahas ini pada pertemuan sebelumnya, bahasanya di antara sebab yang dapat menjadikan keluarga itu keluarga yang salihah dan keluarga yang ini kuat, yang terjaga dari keburukan-keburukan, yaitu dengan iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, dari perkara yang dapat menjaga atau menciptakan keluarga itu keluarga yang salehah, yang hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menciptakan keluarga kita sebagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana menjadi keluarga yang diliputi oleh sakinah, mawaddah, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan an-nahrisa fi buyutina ala dzikrillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah bersemangat di dalam rumah tangga kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an nu'allima ahlana an yadhkurullah, dan kita ajarkan keluarga kita ajarkan istri kita dan anak-anak kita untuk mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan istri kita, kita ajarkan zikir-zikir yang memberikan faedah, memberikan kebaikan-kebaikan, maka kita ajarkan.
Bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian zikir apa saja yang kita dapat ucapkan untuk ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir pada Allah ini memiliki faedah, memiliki ini keutamaan yang besar. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh apa? Hati itu tidak akan bisa tenang, ya. Demi Allah, hati tidak akan bisa tenang dan keluarga tidak akan bisa ya tenang, ya, bisa menjadi keluarga yang sakinah, ya, terdapat ketenangan di dalamnya, ya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nggak akan bisa tenang, ya, kecuali dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah mengatakan, ketahuilah bahasanya hanya dengan berzikir kepada Allah SWT sajalah hati itu menjadi tenang. Hati itu akan tenang dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita ya zikir, bagaimana ini berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Quran juga adalah sebaik-baik kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan zikir-zikir yang lainnya. Nabi mengatakan juga di antara zikir yang besar ini faedahnya, dan kalimatani habibatani ila rahmani sakilatani fil mizani khafifatani ala lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dua kalimat ini berat di timbangan, ringan di lisan, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Umum, ya. Artinya kapan saja bisa kita ucapkan, ya. Kapan saja, di mana saja, kecuali di kamar mandi, selain di kamar mandi, maka kita bisa apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja santai, ya, ketika istirahat, maka ucapkan ini. Senantiasa jadikan apa? Bibir kita ini basah, tapi basahnya adalah karena zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nabi juga SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, dan subhanallahi tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma tamla'u bainas sama'i wal ard. Bahasanya kalimat subhanallah itu memenuhi timbangan nanti di akhirat, memenuhi timbang di akhirat, menunjukkan bahasanya di akhirat terdapat nanti timbangan amal, ya. Ada timbangan amal, ada neraca amalan, ya. Setiap kita akan ditimbang mana yang lebih berat, ya, antara kebaikan dan keburukan seseorang, ya. Dan alhamdulillah, artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan kita hidayah kepada Islam, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita amalan-amalan, ya, yang mana amalan-amalan ini sangat ringan, ya. Banyak, ya, amalan-amalan yang kalau kita perhatikan itu sangat ringan dan memiliki pahala yang besar. Di antara zikir tadi, ya, amalan ringan berpahala besar, ya. Bahkan pahalanya disebutkan apa? Dapat memenuhi timbangan amal, ya. Menjadi pemberat, ya, timbangan kebaikan nanti di akhirat. Dan kita semua apa? Butuh, ya. Kita semua ingin ketika nanti di akhirat Allah timbang ini amal-amalan kita, dan alhamdulillah apa? Yang ini timbangan kebaikan ini lebih berat daripada keburukan. Makanya zikir-zikir, ya, ini adalah suatu perkara yang mudah. Butuh modal nggak? Butuh modal zikir? Nggak butuh modal, kan? Modalnya apa?
Bukan modal. Lisan ini pemberian Allah. Modal itu kan yang kita keluarkan gitu kan. Kan? Lisan ini apa? Milik Allah. Allah memberikan kita lisan, nah tujuannya tadi kan untuk ini beramal, untuk kebaikan kan. Ini. Maka Allah SWT mengatakan kepada Mu'ad dan la tada' lisanaka ratban min dzikrillah ya Mu'ad. Kan? Janganlah engkau biarkan lisanmu ini basah kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Dan kita ajarkan keluarga kita juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini menenangkan hati. Dan beliau mengatakan sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan ya, bagi rumah tangga. Kehidupan bagi rumah. Ya, berzikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kehidupan bagi rumah dalam keluarga tersebut. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, masalul hayyi wal mayyit. Seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi zikir pada Allah ini adalah kehidupan bagi rumah, bagi penghuni dalam rumah tersebut. Karena Allah misalkan, Nabi SAW misalkan demikian, ya, seperti perumpamaan orang yang mati dan orang yang hidup. Kalau orang yang, ya, kita lihat orang-orang yang mati, ya, yang di kuburan. Gimana kondisi kuburan? Ramai atau sepi? Nah, ramai sekarang kan? Kalau ada acara ya, sepi kan? Nggak ada suara. Tidak ada yang berzikir. Dan seperti itulah kondisi apa? Rumah jika tidak terdengar di dalamnya zikir pada Allah, bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran dan ini zikir yang lainnya, maka ya rumah itu seperti ya kuburan. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan dalamnya. Bahkan ya, mungkin bisa dirasakan gitu kan ya. Bisa dirasakan ketika ini berkunjung ya, berkunjung ke rumah orang-orang yang beriman, maka akan dirasakan ada kehidupan di dalam rumah mereka. Ketaatan itu apa? Zikir, taat itu menjadikan rumah itu tenang, ada kehidupan. Tapi ketika berkunjung ke rumah orang-orang kufar misalkan, maka rumah itu ya, kita sendiri merasa tidak tenang mungkin ya. Orang beriman ketika berkunjung merasa tidak tenang, nggak ada kehidupan, tidak ada ini zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti inilah apa? Allah misalkan. Dan orang yang meninggalkan zikir pada Allah, hatinya itu akan apa? Akan mati. Pertama hatinya akan sakit, yang kemudian hatinya akan mati. Karena jauh daripada zikir pada Allah. Karena zikir ini adalah kehidupan. Zikir pada Allah adalah kehidupan. Kalau orang tidak berzikir, maka bagaimana hatinya akan hidup? Kalau dia tidak mengingat Allah, maka hatinya akan mati. Sehingga rumah yang ya, di dalamnya ini disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah rumah yang ya, rumah yang hidup. Dan juga sebaliknya yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya ibarat ini rumah itu rumah yang mati. Fa idza kana al-baitu hayyan fa huwa ala khairin wa huwa ala sa'adah. Maka jika rumah itu hidup, berarti rumah itu berada dalam kebaikan-kebaikan, wa huwa ala sa'adah, dan ya rumah tersebut berada ya dalam kebahagiaan. Rumah yang disebutkan nama Allah, rumah yang orang penghuni-penghuninya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan yang akan didapatkan ya, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam keluarga, di rumahnya dia berzikir, diajarkan apa keluarganya juga berzikir pada Allah, maka ini akan
di antara kebahagiaan didapatkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penghuni rumah tersebut dikarenakan zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku tuh sebagaimana prasangka hambaku. Aku sebagaimana apa yang diprasangkakan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku senantiasa bersama hambaku apabila dia mengingatku. Artinya orang yang berzikir pada Allah SWT, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dirinya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ya, jika dia mengingatku, ya, berzikir kepadaku di dalam dirinya, senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan lisannya, ya, juga dengan ini hatinya. Dengan lisannya dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzakartuhu fi nafsi. Aku juga akan menyebut dia di dalam diriku. Ya. Disebut orang yang berzikir pada Allah, yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut dia. Allah akan mengingat dia. Maka di antara juga ini para malaikat juga ketika seorang berdoa, ya, ketika seorang senantiasa dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berdoa, dia senantiasa mengatakan ya Rabb Allahumma, dan dia ini orang yang lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini ketika dia berdoa kepada Allah, doa ini kan akan naik, ya. Doa yang dipanjatkan ini akan naik ke langit, dan akan melewati malaikat dahulu sebelum menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, ya, ketika doa ini doa yang berasal dari orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan, ya, ini suara yang ma'ruf. Suara yang berdoa ini suara yang ma'ruf, sudah dikenal. Kenapa? Karena dia selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Suara yang ma'ruf, enggak asing, karena dia sering apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat mendoakan apa? Dan mendoakan, ya Allah, terimalah doanya. Kemudian ada yang berdoa juga, dan doa itu diangkat ke langit. Malaikat mengatakan, suara siapa ini? Kok baru terdengar suaranya? Permohonannya baru terdengar. Yang sebelum-sebelumnya belum pernah apa? Terdengar. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, suara yang asing. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, jangan diterima doanya. Ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahasanya orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa bersama dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dirinya di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika dia menyebutku, menyebut namaku di hadapan orang banyak, di hadapan manusia, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan menyebut namanya, ya, di hadapan hamba-hamba Allah yang lebih baik dari mereka. Jadi ketika seorang dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan ini manusia, di hadapan orang banyak, ya, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca Al-Qur'an, ya, dengan dia ini berdakwah dan mengingatkan orang Subhanahu wa taala, mengingatkan orang untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut dirinya di hadapan hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada ini apa yang dia sebutkan di hadapan manusia. Hamba-hamba Allah yang lebih baik dari manusia siapa? Malaikat, ya. Para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah. Dari sifat malaikat, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, melanggar apa yang diperintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Tidak pernah bermaksiat.
orang kalau tidak pernah bermaksiat, selalu berbuat kebaikan, kalau dia berdoa, pasti diterima nggak doanya? Diterima ya, orang yang tidak pernah bermaksiat. Nah ini para malaikat ya, tidak ada kemaksiatan sedikit pun ya, pada ya, diri mereka, orang hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ya, para malaikat. Allah sebutkan apa? Hamba Allah ini yang senantiasa berzikir ya di hadapan ya para malaikatnya. Dan maka ini merupakan apa? Merupakan keutamaan ya, bahasanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, ini mendatangkan ketenangan dalam hati. Bahasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan ini menjadikan, nah, di antara kebaikannya adalah Allah senantiasa bersama hamba yang senantiasa berzikir pada Allah. Bahkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah benteng dari syaitan ya. Benteng untuk bagaimana kita membentengi diri kita dari gangguan-gangguan, dari gangguan makhluk Allah yang tidak nampak, yaitu dengan cara berzikir. Dengan cara berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan membentengi seorang, dan itu benteng yang kuat. Benteng yang kuat dari gangguan syaitan adalah dengan berzikir. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, dan ini zikir ya sebelum tidur, dan zikir-zikir yang lainnya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Maka ini adalah suatu ya, benteng yang membentengi kita dari syaitan. Dan syaitan ada dua jenis ya, syaitan dari jin dan syaitan dari manusia. Makanya kita ya, banyak ya, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW ya, kalau kita singgah di suatu tempat singgah di tempat ya, kita diajarkan ya, untuk kita berzikir ya, berdoa, memohon pada Allah SWT agar apa, berlindung dari apa, dari gangguan ya di tempat kita singgah. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dari gangguan manusia. Dari gangguan manusia juga apa? Dengan zikir bahasanya akan terlindungi dari gangguan ya syaitan dari jenis manusia. Wal usaru innama yadkhulu 'alaiha syarru min wasawisi syaitan. Beliau mengatakan, dan di keluarga innama yadkhulu 'alaiha syarr. Keluarga ini akan dimasuki keburukan dari waswasatu syaitan. Dalam kehidupan berkeluarga ya, maka akan ada apa? Godaan syaitan itu lebih besar. Godaan syaitan terhadap orang yang sudah menikah itu lebih besar daripada godaan syaitan kepada jombloan dan jomblowati. Nah, lebih besar. Makanya apa? Syaitan yang dapat memisahkan antara dua pasangan suami dan istri itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi iblis ya. Jadi dalam riwayat apa? Bahasanya iblis mengumpulkan ini para tentaranya ya, masing-masing ditanya apa yang sudah kamu lakukan. Yang kemudian masing-masing menyebutkan apa? Menyebutkan apa yang sudah dia lakukan ya, dari menggoda ini anak manusia, dan yang ini bisa apa? Dia bisa menjadikan dua negara berperang, yang ini dengan ini bisa kemaksiatan yang lainnya ya. Semuanya masih belum ya. Kemudian ada dari syaitan dari jin ini, saya berhasil memisahkan antara suami dan istri. Nah, baru dipanggil sini, duduk sini. Ada kedudukan. Nah, seperti itulah syaitan apa? Syaitan itu akan senantiasa apa? Nah, jadi syaitan yang hebat itu adalah yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Makanya harus hati-hati. Apalagi yang masih muda misalkan ya. Bapak-bapak masih muda.
kadang apa? Orang yang nikah ya masih muda, maka kesalahan sedikit kadang muncul ya kan. Mungkin dulu pas nikah dulu sih itu kan, kesalahan dikit aja sudah apa? Ada muncul keinginan apa untuk pisah, ya kan? Dan pada wanita itu lebih besar. Nah, pada wanita itu lebih besar keinginan seperti itu. Ya ibu-ibu ya yang di belakang. Nah ibu-ibu, ya kan? Ketika muncul apa cekcok dengan suaminya, ya kan? Waktu masih muda dulu itu kan, masih awal-awal nikah, maka keinginan apa? Berpisah itu besar, ya. Yang ibu-ibu gitu kan, sehingga kadang muncul apa? Udah aku balik ke rumah, nah, udah ini. Nah, alhamdulillah cerai itu di tangan siapa? Tangan laki-laki. Nah, kalau di tangan wanita sudah habis. Nah, dan ini hikmah ya, bukan mengecilkan para wanita, tidak. Dan ini hikmah dari Allah SWT. Allah jadikan apa? Cerai itu di tangan laki-laki. Nah, ini. Jadi kadang seperti itu, ketika ya masih muda ya nikah dan salah sedikit ada keinginan, ada keinginan seperti itu. Dan pernah datang ke rumah ya, suami istri, dan dia ya sangat ya suaminya ini datang ya, sama istrinya gitu kan, datang ke rumah minta konsultasi. Ustaz gimana Ustaz ini? Anak ya, qadarullah sempat hilang akal kan, marah nggak gini kan, ya lagi ya pikiran lagi ruwet ini semuanya ya. Kemudian istri ya agak ada pemberontakan sedikit, akhirnya ya anak bilang sudah balik sana ke keluarga, baliklah ke ini kan, itu kan. Nah dia takut apa? Ini kalimat ini sudah cerai belum Ustaz? Sudah cerai belum? Maka ini kembali kepada apa? Kembali kepada niat. Dan kalau dia ucapan seperti ini, selama dia tidak bilang apa, kamu saya cerai, ya, karena tolak itu apa? Ada yang secara jelas, ada yang secara kinayah. Ya. Ini dia, ya, saya tidak ada niatan. Sudah, kalau tidak ada niatan maka tidak jatuh. Nah, belum jatuh talak kalau tidak ada niatan. Tapi kalau hati juga berniat seperti itu, maka dia jatuh talak. Nah, walaupun ucapannya bukan cerai. Nah ini kan tadi syaitan seperti itu bermain gitu kan, mencari mana sisi seseorang itu dia lengah, imannya lemah gitu kan, sehingga ketika terjadi suatu masalah, langsung kembali apa untuk untuk bercerai. Nah makanya tadi pentingnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena zikir ini adalah benteng. Zikir adalah benteng yang paling kuat yang dapat melindungi manusia, dapat melindungi keluarga ya dari ya, bisikan ya syaitan, baik dari jenis jin dan manusia. Nah, kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, ya faida aradna an nuhassina usarona minasyaiton. Ya jika kita ingin untuk membentengi keluarga kita dari syaitan, ya, baik syaitan ini jenis manusia yang mana ini lebih banyak dan banyak sekali ini, apalagi di saat ini, dan banyak ya syaitan dari jenis manusia yang menggoda, yang dapat menghancurkan keluarga, kan? Yang dapat menghancurkan keluarga. Bahkan itu bisa jadi dari yang terdekat dari kita gitu kan. Dan yang terdekat dari keluarga itu sendiri dapat apa? Menghancurkan keluarga, intervensi ya kan, adanya intervensi, adanya ini dan nah, makanya pentingnya ya beliau mengatakan penting kita membentengi keluarga kita dari syaitan. Asyaitonil insi wa ma aksaruhumul yaum. Ya, dan begitu banyak ini dari syaitan jenis manusia ini ya di saat ini yang mereka berusaha ya untuk menghancurkan ya keluarga kita. Wa yuhawiluna idkhala syarri ala usarina, dan mereka berusaha memasukkan keburukan ya dalam keluarga. Ini syaitan jenis manusia.
berusaha menghancurkan keluarga, berusaha untuk ya memasukkan keburukan pada keluarga, ya. Di antara keburukan itu apa? Nah, pinjaman online gitu kan. Ini setan semua nih yang bikin pinjaman online kan. Ya pinjaman online ya. Sama satu masuk ada grup loker ya, loker Palembang, kemudian ada chatnya rata-rata pinjaman online, nggak ada lokernya, semuanya pinjaman online. Nah ini kan buatan ini setan jenis apa? Jenis manusia berusaha untuk menghancurkan, dan begitu banyak apa? Ya, begitu banyak keluarga yang mereka bercerai-berai akibat apa? Pinjaman online, kan? Akibatnya ini, belum lagi yang lainnya, itu baru satu kan, belum lagi yang lainnya. Nah ini jenis jin dan ini syaitan dari jenis manusia. Nah syaitan dari jenis jin, kalau wasyaitonil jinni fa innal insana idza dzakarallaha azza wa jalla hafidha usratahu min haula'i syayatini jami'an. Dan juga syaitan jenis jin, maka seseorang apabila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjaga keluarganya dari ya syaitan, ya dari dua jenis syaitan ini, dari semua syaitan. Maka zikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah hisnun hasin, adalah benteng yang terkuat. Min kulli ma yakhafu minhul insan, ya adalah benteng terkuat dari setiap apa yang ditakuti oleh manusia. Orang ketika dia takut terhadap ini musuh, maka dia akan mencari apa? Tempat perlindungan, ya. Tempat perlindungan. Ketika dia takut dari musuh yang ingin ini membunuhnya, maka dia mencari tempat perlindungan, tempat bersembunyi, ya. Akan mencari, ya, kalau ada benteng dalam perangan, ya, maka benteng itu harus kuat supaya tidak bisa didobrak oleh musuh. Ini kalau ini musuhnya ya, manusia. Kalau musuhnya jin, gimana kita membentengi? Kalau bukan dengan apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, was-was gitu kan. Kadang orang ada penyakit, ya dia was-was, selalu dibisiki, selalu dibisiki, ada ini seperti ada suara-suara. Nah ini caranya adalah dengan dia berbanyak zikir pada Allah. Dia menjaga apa? Menimula mudawamatu dzikrillah fi adbari kulli shalah. Senantiasa dia terus berzikir pada Allah di setiap selesai sholat, jangan tinggalkan. Setelah selesai sholat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, terus dijaga, terus dijaga, ya zikir setelah sholat, ya kemudian zikir pagi petang. Maka dengan apa? Dengan ini zikir-zikir ini, maka itulah benteng. Karena ini tadi ketika menghadapi ini musuh yang tidak nampak, musuh yang tidak nampak itu lebih berbahaya, ya. Itu lebih berbahaya daripada musuh yang nampak. Musuh yang tidak nampak akan sulit untuk bagaimana dari mana dia datang, kan? Bagaimana kita bisa membentengi? Maka ini tadi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Di antara ini zikir yang dapat melindungi seorang dari gangguan ini syaitan, yaitu dengan membaca, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Apa 2 ayat dari surat Al-Baqarah? Lillahi ma fis samawati sampai akhir ya doa itu kan. Maka barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, dalam satu malam, ya, dalam satu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini akan mencukupi dia. 2 ayat ini akan melindungi dia. Para ulama mengatakan makna kafatahul ibadah fitil kalailah. Makna dari kata dari sabda Nabi, ya, bahasanya 2 ayat ini mencukupi dia, artinya 2 ayat ini mencukupinya untuk dapat beribadah pada malam tersebut. Artinya akan menjaga dia tidak beribadah pada malam tersebut. Azan dulu. Nah, kita azan dulu.
Nah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan insyaallah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la quwwata illa billah ba'd. Nah, kita lanjutkan. Jadi beliau hafizahullah taala mengatakan bahasanya zikir pada Allah merupakan benteng yang kuat yang menjaga dari setiap apa yang ditakuti oleh manusia. Contohnya tadi adalah membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah.
amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, sampai ini ayat ini terakhir, Rabbana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, maka dua ayat ini akan mencukupi seorang hamba, orang yang membaca di akhir malamnya, ya sebelum tidur. Di antara yang dia baca adalah ya dua ayat ini, amana rasulu sampai ayat terakhir. Maka dua ayat ini akan mencukupi dia. Maksud mencukupi dia, kata para ulama, ya, mencukupi dia ya ibadah di malam tersebut. Artinya ini mencukupi dari ibadah yang dia lakukan di malam tersebut. Ya. Dia sudah sholat isya, ya ibadah malam maghrib dan sholat isya kan yang wajib. Maka dua ini ibadah ini ya, dengan dia membaca dua ayat di akhir surat sebelum ini tidurnya, maka itu sudah ya ibadah, sudah dicukupkan ibadah pada malam tersebut. Adapun dia mau sholat malam, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Artinya sudah dicukupi dalam hal ibadah, sudah cukupi, tidak ada tuntutan lain kecuali kalau dia mau sholat malam, maka itu adalah keutamaan yang akan dia dapatkan. Kemudian makna yang lainnya dari sabda Nabi kafatahu adalah ya mencukupi dia, maksudnya menjaga dia apa yang dia takuti di malam tersebut. Menjaga dia apa yang dia takuti di malam tersebut sehingga benteng. Orang ya, ketika tidur ya, maka yang menjaga kita Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tadi, dengan ya, gangguan apapun baik dari syaitan dan dari yang lainnya. Fa fihal kifayatu min jihati ta'abbud, beliau mengatakan maka di dalam ya, ayat ini terdapat ini pencukupan dari sisi ibadah. Fa in zada fa huwa fadl, jika dia menambahkan maka itu adalah keutamaan. Wa fihal kifayatu min jihati ma yakhaful insan, dan juga di dalamnya terdapat kecukupan atau dicukupkan, dilindungi dan dari sisi apa yang ditakuti oleh manusia. Dan Nabi SAW juga mengabarkan anna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Bahasanya syaitan itu dia lari terbirit-birit. Dia lari dari mana? Dari rumah yang seperti apa? Dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dari ya, syaitan itu akan berlari ya, dari rumah yang yuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Makanya baca ya tidak apa-apa, baca berulang-ulang surah Al-Baqarah ya, di rumah dibolehkan ya, karena keutamaan hadis ini ya. Keutamaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ya. Keutamaan hadis ini, syaitan akan lari ya, dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah ya. Seorang syekh ditanya, ya syekh, apakah murotal itu bisa mewakili juga? Murotal yang disetel itu kan, apakah itu mewakili ya, dari kita membaca surah Al-Baqarah dan bisa menjadi sebagai pelindung ya. Maka Syekh mengatakan kembali lihat pada hadis tadi. Dalam hadis Nabi mengatakan syaitan lari dari rumah yang dibacakan, dan dibacakan ini umum, dibacakan, orang yang bacakan, atau ya ada ya murotal tadi juga termasuk juga dibacakan, sehingga dibolehkan kan? Sehingga dibolehkan ya dengan murotal gitu kan ya, agar dibacakan kan? Ya, kita setel nih surah Al-Baqarah di rumah kan? Dan kita juga ya, dan lebih baiknya memang kita yang membacakan agar kita mendapatkan pahala dari apa yang kita baca, dan itu juga ya sebagai pelindung tadi kan? Ya, melindungi dari ini syaitan. Makanya ketika terjadi ya, sesuatu mungkin di rumah gitu kan, atau anak-anak rewel kan, anak-anak rewel atau anak kecil kan, bacakan Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah kan?
bacakan surat Al-Baqarah. Kalau saya kadang iya seperti itu gitu kan. Kalau anak yang masih kecil kan. Jadi kalau rewel kayak ini udah peluk, kan? Bacakan ini surat ini Al-Fatihah, bacakan surat Al-Baqarah dan baca sampai di akhirnya apa? Tertidur. Bukan karena suara kita yang merdu, nggak merdu gitu kan. Dan dari ayat tadi gitu kan. Artinya ya kita meyakini ya, kita meyakini bahasanya apa? Bisa jadi itu karena gangguan apa? Gangguan syaitan. Jadi karena gangguan syaitan sehingga kita bacakan ini surat, juga doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, beliau mengatakan falau anna harasna fi buyutina ala an naqra surat al-Baqarah, ya seandainya ini kita bersemangat ya di rumah-rumah kita untuk membaca surah Al-Baqarah kan. Fa aqra'u ana, saya membaca ya, seorang suami dia membaca, kemudian istri juga membaca, anak-anak juga membaca, dan maka ini apa? Ini telah mengusir syaitan dari rumah kita kan? Makanya tadi ya penting untuk mengajarkan anak-anak bagaimana berzikir ya, baca Quran juga kan? Ibu-ibu yang di rumah ya kan, ibu-ibu kan lebih banyak apa? Lebih banyak di rumah gitu kan? Ibu-ibu lebih banyak di rumah. Maka ya sering-seringlah baca apa? Surat Al-Baqarah ya, untuk menciptakan apa? Ketenangan dalam rumah ya. Nah, ini diantara apa? Yang dapat menguatkan ini keluarga. Ya, kemudian berikutnya ya, diantara perkara yang harus kita ini perhatikan ya, untuk kita dapat menciptakan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan adalah at-ta'amulu baina afradil usrati bil akhlaqil karimah. Ya, bermuamalah, berinteraksi antara individu keluarga dengan akhlak yang mulia. Jadi berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak dan dengan akhlak yang mulia. Siapa sih yang nggak mau untuk dilakukan secara baik, dengan baik? Ya, semua mau. Siapa yang tidak senang kalau diperlakukan dengan kasar? Semua tidak senang, gitu kan? Istri tidak senang kalau apa? Diperlakukan dengan kasar oleh suami. Kita juga apalagi, gitu kan? Ya, suami yang memiliki tanggung jawab yang besar, yang mencari nafkah, gitu kan? Ya. Ketika pulang tiba-tiba apa? Istri dan bayangannya ya istri akan menyambut dengan baik dan ternyata istri apa menyambut dengan omelan dengan ini. Nah ini kan tentu tidak ya, semua tidak senang. Makanya penting apa, bagaimana ini bermuamalah, berinteraksi antar individu antar individu dengan akhlak yang mulia. Ada komunikasi yang baik karena tidaklah apa, tidaklah keributan yang terjadi dalam keluarga baik dengan anak, dengan istri dikarenakan komunikasi yang tidak baik kan? Komunikasi yang tidak baik kan? Semuanya diam, semua sibuk dengan apa? Dengan gadget ya, dengan HP kan? Nah ini akan timbul apa? Ya, timbul yang tidak baik. Makanya tadi ya penting apa? Bermuamalah dengan akhlak karimah. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik qudwah, sebaik-baik teladan. Bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Masuk ke rumah Aisyah, tanya ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Ya udah kalau gitu saya puasa. Kan enak kan? Ada. Nah mana duit aku? Kan? Nah, Nabi. Bahkan ketika ini apa? Ketika Aisyah, ya, suatu ketika apa? Maimunah kalau nggak salah, istri Nabi SAW datang membawakan makanan. Dan saat itu Nabi SAW sedang bersama, ya ada Umar, ada sahabat yang lain. Maimunah datang ke rumah Aisyah dan bawa makanan. Aisyah cemburu, gitu kan? Sehingga piring tadi kan, ini kan, ya, piring kelontang, gitu kan? Tapi Nabi tidak membalas dengan sikap kasar, tidak.
cuma hanya bilang apa? Kepada para sahabat, gharrat ummukum, ini gharrat ini ummukum Aisyah, dan artinya ini Aisyah sedang cemburu. Udah gitu aja. Nggak ada ucapan yang lain. Jadi bagaimana bermuamalah yang baik ya, dengan istri. Ya. Bahkan apa? Nabi SAW ya, mengajak ya istri lomba lari gitu kan. Jadi ketika dalam safar ya, para sahabat itu disuruh maju dulu. Taqaddamu. Ya, paham sahabat. Maju sudah. Nabi ya. Jadi di awal itu Nabi berumur 50 tahun dan Aisyah masih muda. Belum gemuk, masih ini langsing, belum ya. Masih muda, belum mengalami kegemukan dan Nabi berumur 50 tahun. Ada 50 tahun. Jenengan pinten, Pak? Hah? Ya. Ini Nabi apa? Ya. Nabi ngajak lomba lari. Lomba lari yang ya, di awal itu Aisyah menang karena Aisyah masih muda, masih bisa. Kemudian ini tahun berikutnya ya, tahun berikutnya dan sama Nabi ya, kemudian dalam satu safar ya, Nabi juga memerintahkan sahabatnya suruh maju. Kemudian Nabi SAW apa? Ya, lomba lari dan Nabi yang menang. Apa kata Nabi SAW? Ini untuk kekalahan yang kemarin. Nah ini sedih. Ya. Artinya ya ada canda, ya, ada ini bagaimana bermuamalah ya dengan keluarga. Ini penting ya, agar menciptakan ya keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga dilihat di situ dalam hadis yang tadi kita sebutkan Nabi berlomba dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk maju ya, sana biar nggak lihat gitu kan. Artinya kemesraan itu bukan diumbar. Banyak orang sekarang apa ingin ya biar tampak mesranya diumbar gitu kan dengan istrinya. Tidak boleh itu sebenarnya. Ya. Jangan diumbar kemesraan itu. Kalau ada ya artinya hanya ya, suami dan istri, jangan tampakkan ke orang lain, apalagi diupload. Ya ibu-ibu, jangan diupload. Nanti ada wanita lain yang wah enak sekali ya gitu kan, enak sekali jadi istri. Dan itu terjadi ya, terjadi. Dan bahayanya lagi kalau ada orang yang tidak senang gitu kan ya. Ada orang yang tidak senang dan keluarganya sedang berantakan dan ternyata temennya ngupload ya, kemesraan. Hati-hati dengan hasad itu bahaya. Kalau sampai kena ainul hasad itu bisa merusak. Hasad itu bisa ya, merusak. Nah jadi apa? Bermuamalah dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka para wanita ya. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan ya, perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan perkara yang ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 228 juga Allah mengatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi ini mereka para wanita, para istri, mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seperti apa yang atas mereka untuk bergauli untuk apa diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Walahunna, dan para wanita memiliki hak. Para wanita memiliki hak untuk mereka dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Untuk mereka ini bagaimana kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan masuk dalam perkara yang ma'ruf adalah kullu khuluqin karim. Setiap akhlak yang mulia masuk pada perkara yang ma'ruf. Maka di sini ya keluarga hendaklah bersama dengan ini anggota keluarganya, individu keluarganya
an yata'amalu bil akhlaqil karimah, berusaha semaksimal mungkin untuk bermuamalah dengan akhlak yang mulia. Nabi mengatakan ana khairukum Nabi mengatakan khairukum linisaihim wa ana khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Orang yang terbaik, khairukum, artinya berada dalam kebaikan, yang disebutkan berada dalam khairiyah. Yang paling baik adalah yang baik terhadap istrinya, bukan terhadap teman-temannya, enggak. Terhadap istrinya, bukan terhadap temannya, terhadap orang-orang yang di luar, ya, teman kerjanya, tidak. Tapi bagaimana, ya, yang paling baik ini yang katakan Nabi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan juga kepada anggota keluarganya. Dan fayarhamul kabirus sagir, ya, sehingga yang tua menyayangi yang muda, dan wa yahtarimus sagirul kabir, dan yang muda menghormati yang tua. Wa tukarramul mar'atu fi baitiha, dan wanita, ya, istri dimuliakan di rumahnya. Nah, penting memuliakan istri di rumah. Dan istri sudah capek dengan apa? Urusan, ya, rumah tangga, ya. Mungkin yang bangun duluan, ya, istri daripada apa? Suami, ya kan? Ya. Iya Pak ya. Nah, ibu-ibu bangun duluan Bu ya. Nah, yang bangun duluan tuh istri kan. Ya. Jam 2 ini kan HP siapa lah deringan, dan jam 2 sudah bangun. Dan jam 2 sudah bangun, ngidupin ini, masak ini, nyuci lainnya, kan. Nggak selesai kan. Bangun juga masih kan. Ya. Nah, ini ya, dengan tugas mereka yang banyak, maka apa? Muliakan. Muliakan apa? Wanita, ya di rumah. Wa yata'amalun nas bi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bermuamalah dan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah apa? Jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sebagai panutan kita bagaimana Nabi bermuamalah, ya, dengan, ya, para istrinya. Nabi istrinya berapa? 9. Istrinya 9 saja Nabi SAW sanggup apa? Ya, bisa bermuamalah semuanya dengan cara yang baik, gitu kan? Nah, kita muwahhid, ahli tauhid, satu. Maka yang satu ini, ya, bagaimana bisa apa? Berusaha semaksimal mungkin betul-betul dimuliakan, kan? Ya, dimuliakan. Jangan, ya 2, 3 itu keutamaan, gitu kan? Ya, 4 Superman, 3 dan ya utama, tapi jangan mikir terlalu jauh. Yang ada, dan istri ini muliakan dulu, dan setiap orang akan mendapatkan apa? Keutamaan. Ya Bu ya, bukan berarti menolak, ya, poligami adalah syariat, gitu kan, betul. Tapi tadi, ya, jangan berpikir, ya, kita muliakan dulu istri kita yang ada sekarang ini, kan? Muliakan, ya, jadikan dia betul-betul sebagai apa? Sebagai tuan putri, ya, kita muliakan dia, ajak jalan-jalan, kan? Jangan kalau sudah jodoh nggak kemana-mana, ya, muliakan, ya, istri kita, muamalah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Sekali-kali ajak touring, ya. Kalau yang suka touring, ya. Nah, jadi ini adalah apa? Dua, yang pertama, ya, adalah dengan senantiasa dzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ini berakhlak karimah, ya, terhadap keluarga. Nah, insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita butuh dua pertemuan lagi selesai kita dari bahasan kitab ini insyaallah. Nah, wallahu taala alam, kena ada yang ditanyakan? Jika ada pertanyaan silakan. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana kiat supaya khusyuk dalam berzikir? Ya, seperti zikir pagi, ya petang. Sedangkan seorang ibu direpotkan sambil mengasuh anak-anak. Ya, syukran jazakallahu khairan. Nah, masyaallah. Nah, ini bagi ibu-ibu dan bagi kita semua ya. Khususnya para umahat ya, para ibu-ibu, bagaimana bisa khusyuk dalam berzikir. Karena emang kita akui apa ya, para istri ya dengan kesibukan ini kadang gak sempet apa untuk zikir setelah sholat pun, kadang apa agak kadang gak sempet sambil jalan gitu kan ya, kadang sambil jalan ya. Mudah-mudahan itu kebaikan ya, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya khusyuk dalam zikir? Karena khusyuk ini artinya dia ya, tenang gitu kan, butuh apa? Butuh ketenangan. Zikir pagi dan petang. Ya. Jadi jelas kalau zikir pagi mungkin masih bisa ya. Bisa kalau zikir pagi setelah sholat subuh ya. Ya, setelah sholat subuh itu ya, anak-anak bisa jadi masih tidur, untuk yang anak-anak masih kecil kan. Ya, jadi cari bagaimana, soalnya ibu-ibu sendiri yang tahu bagaimana ketika menyiapkan sesuatu ya. Jadi sebelumnya emang harus disiapkan ya, kalaupun masak yang lainnya ya, sehingga meluangkan waktu ya, mencari mana waktu yang itu ya, luang untuk bisa berzikir ya, zikir pagi. Bisa setelah habis sholat ya, setelah zikir habis sholat dia langsung ya, selesaikan zikir pagi dan petang. Dan ini juga peran seorang bapak juga ya, memberi apa, cari, artinya berikan kesempatan istri itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika anak rewel misalkan di waktu sore ya, istrinya sedang sholat dia mau zikir, maka apa, suami yang menghandle ya, ketika berada di rumah. Kalau misalkan ada anak yang sudah besar yang kemungkinan bisa mengasuh adiknya, maka diserahkan, dan itu harus saling ada kerjasama antara ya setiap individu. Dan ya, anak yang besar ya perlu diberikan pengertian, artinya berikan pengertian bagaimana ketika orang tua ya butuh untuk berzikir ya, berikan juga keutamaan dan abah ini butuh zikir, butuh sholat, dan abah sholat zikir ini bukan untuk abah sendiri, tapi sholat zikir ini untuk kamu juga. Artinya kalau abah soleh, kalau ini umi soleh dan maka kebaikan itu juga akan didapatkan sama anak-anak juga, kamu juga akan mendapatkan kebaikan ya. Makanya beri ya, kalau ada adik sedang nangis misalkan dan ibu sedang ya, atau umi sedang berzikir, dan maka tolong di handle, artinya mencari waktu yang tepat untuk bisa berzikir. Kalaupun ya, sambil jalan ya, ini para umahat ya, kalaupun sambil jalan insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas atau menghitung ini kebaikan tersebut karena tidak mengapa zikir ya, kita ini sambil mengerjakan suatu pekerjaan ini dibolehkan ya. Tapi kalau bisa ini tenang, khusyuk itu lebih baik. Nah, sehingga di sini perlu peran suami juga ya, memberikan kesempatan istri untuk beribadah dan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah taala alam. Nah. Batasan zikir pagi ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Masuk ini terbitnya matahari. Sebagai matahari demikian. Sebagai mengatakan saya sampai ya, waktu duha. Ya, waktu duha ya, sebelum zawal itu masih dibolehkan ya, untuk zikir pagi. Ya, sebelum ini apa, masuk waktu zuhur. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Kalau sore
mulai dari tenggelamnya matahari. Sore ini dari setelah sholat asar sampai tenggelamnya dan matahari. Sebagian mengatakan waktu maghrib pun dibolehkan. Nah, ini. Waalaikumsalam. Apakah ucapan suami itu bisa membatalkan pernikahan? Misal seorang istri kan sedang lagi hamil, karena godaan istri kan banyak, jadi istilahnya posisi hamil istri itu minta cerai gitu kan. Jadi suaminya ini nanti setelah lahir kita cerai, misalnya itu cuma istilahnya hanya isu dalam supaya tidak menenangkan. Jadi bagaimana kayak itu bisa membatalkan pernikahan atau gimana? Nah, kalau ini masuknya jadi ke syarat ya. Nanti setelah melahirkan kamu saya cerai. Nah, maka ini masuk ke syarat karena ada kalimat cerai. Makanya kalimat tolak itu kan ada tolak dengan kalimat yang jelas, ada dengan yang kiasan. Kalau jelas maka dia masuk, dia niat atau tidak niat maka masuk. Karena Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang bercandanya dianggap serius, seriusnya ya serius. Di antaranya adalah cerai. Nah, tolak tadi. Kalau dia mengatakan cerai atau tadi dengan syarat, dan kalau kamu ini selesai melahirkan, kamu cerai, maka dia masuk. Artinya dia cerai. Tapi kalau dia tarik lagi, artinya dia batalkan, maka tidak masuk. Dan ini. Enggak. Jadi kalau talak, jadi perlu diperhatikan bahasanya perceraian. Kalau itu masih yang pertama, selama tidak keluar masa iddahnya masih di dalam masa iddah, maka itu dibolehkan rujuk. Dan rujuknya dengan dia mengatakan pada istrinya, ya saya rujuk, atau dengan tadi berhubungan intim, itu sudah tanda rujuk. Itu untuk cerai yang pertama. Makanya ketika terjadi perceraian, istri tidak boleh keluar dari rumah suami. Nah ini semoga kita semua terlindung dari yang seperti ini. Jadi kalau istri dicerai, maka istri selama masa iddahnya tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Tidak ada keluarnya, artinya tidak boleh pindah gitu kan. Kalau cuma belanja ini yang lainnya, dia keluar dibolehkan. Artinya dia menetap di rumah suaminya selama masa iddah. Karena itu ada hikmah. Di antaranya bisa ya tadi bisa rujuk gitu kan. Bisa rujuk di dalam gitu kan. Ini itu di antara hikmahnya. Dan ini boleh kalau untuk talak yang pertama. Talak pertama, talak kedua itu ada kesempatan rujuk. Karena Allah mengatakan at-talaqu marratan. Tolak itu hanya 2 kali, maksudnya yang boleh rujuk. Kalau sudah ketiga kali maka tidak ada rujuk. Itu harus ijab qabul lagi. Itu kalau masih dalam masa iddah rujuknya. Tapi kalau dia sudah habis masa iddah, kalau masa iddah 3 kali suci, habis masa iddahnya dan tidak ada rujuk, maka ini berarti sudah terpisah. Harus ijab qabul seperti pertama kali menikah. Ada wali, ada mahar. Itu seperti itu. Kalau habis masa iddah, maka penting mengetahui masa iddah, dan kalau misalkan terjadi perceraian dan tidak keluar dari rumah. Wallahu taala. Yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.